menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima yang menjadi impian umat Muslim sejak berabad silam. Namun, pada masa kolonial, perjalanan suci ini bukan sekadar perkara iman, tapi juga soal keberanian, pengorbanan, dan seringkali penindasan. Sejak awal abad ke-16, umat Islam dari Nusantara telah menjejakkan kaki di Mekah. Mereka berdagang, menuntut ilmu, bahkan mencari legitimasi politik. Seperti halnya, Raja Banten dan Mataram bersaing untuk mendapatkan pengakuan atas posisi mereka. Pada tahun 1630, mereka pergi ke Mekah dan memperoleh sebutan Sultan dari otoritas Mekah dengan harapan dapat memberikan kekuatan spiritual bagi kekuasaan mereka. Semangat berhaji bukan hanya demi kesalehan pribadi, tapi juga penanda status sosial. Namun, keterbatasan transportasi dan biaya membuat ibadah ini hanya mungkin bagi segelintir kalangan. Terobosan teknologi seperti kapal uap dan dibukanya terusan Suez tahun 1869 mengubah segalanya. Jumlah jemaah meningkat drastis. Pada 1927, hampir setengah dari jemaah haji dunia berasal dari Hindia Belanda. Melihat peluang ini, perusahaan pelayaran mulai bersaing memperebutkan pasar haji. Tapi yang terjadi bukan persaingan sehat, melainkan monopoli. Belanda membentuk Kongsi 3, aliansi 3 perusahaan pelayaran yang memegang kendali penuh atas angkutan haji dari tanah jajahan. Para calon haji bisa memilih rute perjalanan dari pelabuhan Hindia Belanda, Semenanjung Malaya, atau India. Namun perbedaan fasilitas sangat mencolok. Kapal Inggris menawarkan harga lebih murah, tak memerlukan paspor, bahkan bebas vaksin. Sementara kapal Belanda mewajibkan vaksin, tiket pulang pergi, dan biaya mahal. Namun memilih kapal Inggris berisiko. Banyak jemaah jadi korban penipuan dan perbudakan utang oleh perusahaan-perusahaan pelayaran asing. Di tengah kekacauan ini, para syekh menjadi perantara utama. Namun, peran ini tidak selalu suci. Banyak syekh menjual tiket mahal demi komisi, bahkan menipu jemaah soal fasilitas kapal. Kondisi kapal sering kotor, makanan tak layak, dan jemaah dijejalkan seperti kuli kontrak. Bahkan, ribuan jemaah haji harus berjalan kaki dari Jeddah ke Mekah karena janji transportasi yang tak ditepati. Awal 1930, kaum intelektual muslim mulai angkat suara. Kongsi 3 dianggap memonopoli, mengeksploitasi, bahkan menghina martabat ibadah haji. Dari sinilah muncul inisiatif Muhammadiyah untuk mendirikan perusahaan pelayaran sendiri penolong haji. Bukan sekadar bisnis, ini adalah bentuk perjuangan umat Islam untuk merebut kembali kendali atas ibadah sucinya. Penolong haji menjanjikan sesuatu yang belum pernah ada.
tempat salat terpisah pria-wanita, pelatihan manasik, restoran, perpustakaan, bahkan dokter kapal. Namun jalan menuju laut tidak mudah. Pemerintah kolonial membatasi lisensi melalui Ordonansi Haji 1922, mengharuskan dana jaminan besar yang sulit dipenuhi. Kongsi 3 melawan, mereka laporkan PH, dan pemerintah melarang kapal PH berlayar. Tapi semangat tak padam. Meski dikebiri oleh sistem kolonial, semangat umat Islam untuk berhaji tak pernah surut. Perjuangan melawan monopoli transportasi haji adalah bagian dari kebangkitan kesadaran sosial dan politik umat Islam di Hindia Belanda. Ibadah haji bukan hanya soal perjalanan menuju tanah suci, tapi juga perjalanan panjang menuju kemerdekaan. Haji, perjalanan iman di bawah bayang-bayang kolonialisme. Sebuah kisah tentang keyakinan, keteguhan, dan perlawanan.